Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan membahas tentang strategi memilih jurnal untuk publikasi ilmiah bereputasi bersama Bapak Rosidin Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, seorang peneliti ahli media di Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang renyah seputar topik yang sangat menarik tentang strategi memilih jurnal untuk publikasi ilmiah bereputasi. Kita akan membahas proses pemilihan jurnal untuk publikasi, aspek yang perlu dipertimbangkan, serta tips dalam menentukan jurnal yang potensial. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan agar tembus publikasi ilmiah bereputasi. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Baik Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Rosidin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Selamat datang di Grad Talk, Bapak. Selamat datang, terima kasih. Senang sekali bisa menyambut kehadiran Bapak bersama kita dalam episode kali ini. Baik Sobat Pasca, Bapak Rosidin merupakan peneliti ahli media dari Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama IPSH dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, betul. Nah, dalam episode kali ini kita akan bahas mengenai strategi memilih jurnal untuk publikasi ilmiah bereputasi seperti itu, Bapak. Namun sebelum masuk ke sana, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu profil dari Pak Rosidin. Ya, terima kasih Mbak Suci. Terima kasih juga. Selamat berjumpa di acara Grad Talk, Sobat Pasca sekalian. Saya Rosidin, ya. Sekarang di peneliti media, ahli media, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tadi Pusat Riset sudah dikenalkan, Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama IPSH. Sebenarnya saya ini ya di peneliti ini mulai masuk sebagai peneliti itu tahun 2012 ya. Kalau sebelumnya berkecimpung di bidang administrasi ya, tapi mulai 2012 bulan Februari itu mulai fungsional peneliti, dan makin bertambahnya waktu kemudian mengenal beberapa publikasi karena dipaksa oleh aturan juga, kemudian di situ mengenal harus publikasi, harus ini. Dari hasil penelitian itu harus dipublikasikan. Akhirnya sampai sekarang, sampai peneliti pertama muda dan sekarang ahli media, dan beralih di Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai 2022. Oke, berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya Pak menjadi peneliti. Kurang lebih itu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Bapak dari latar belakang studi yang Bapak ambil dahulu, kemudian sampai ke bidang riset yang saat ini Bapak tekuni. Ya, sebenarnya kalau dikaitkan dengan riset, hampir ini ya orang-orang pada heran ya. Menarik ini. Iya, pada heran karena saya ini kan dulu dari studi pembangunan ekonomi, Fakultas Ekonomi. Kemudian saat itu kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian lama bersimpung di dunia kerja, kemudian masuk di PNS di Balai Litbang Agama Semarang saat itu, Kementerian Agama. Kemudian di situ juga ikut di keuangan ya, artinya di bagian keuangan, administrasi, ngurusi keuangan. Akhirnya ada saran dari pimpinan saat itu agar kamu ikut diklat aja biar berkembang, ini seperti itu. Diklat peneliti karena di kan fungsional peneliti karena Litbang saat itu. Kemudian tahun 2010 ikut diklat peneliti pertama di LIPI saat itu, dan 2012 jadi SK turun sebagai peneliti, fungsional peneliti.
sehingga administrasi itu ditinggal, tapi harus mengenal, karena ternyata di dunia penelitian juga harus mengenal administrasi. Itu sampai sekarang ya. Jadi perjalanan dari peneliti pertama 12, kemudian sekitar tahun 2016 mulai peneliti muda, 2018 mulai peneliti madya, ahli madya, 18 sekitar bulan Juli ya. So sampai sekarang. Kemudian fokusnya peneliti di Litbang itu kan membantu ataupun mensupport kebijakan yang ada di kementerian, sehingga meskipun saya backgroundnya dari ekonomi, kemudian sempat kuliah di magister manajemen saat di sebelum peneliti juga, itu kemudian di situ ada tiga, saat itu ada 3 bagian ya di Balai Litbang ya, terkait dengan bimas agama atau kehidupan keagamaan, kemudian pendidikan agamaan, lektur dan hasanah keagamaan. Saat itu saya masuk di bidang kehidupan agama dan keagamaan, sehingga di situ ketemu dengan masyarakat, dengan berbagai kehidupan. Di situ ada, bisa juga kan cerita masalah zakat, itu kan kaitannya dengan ekonomi, cerita dengan kerukunan yang sekarang digeluti juga itu terkait dengan dengan masyarakat, dengan zakat, wakaf dan ekonomi syariah kan masuk di situ juga. Artinya ternyata masih nyambung dari pendidikan sampai itu. Asal jangan yang berbau bahasa Arab, itu memang kurang. Itu Mbak Mas ya. Menarik sekali tadi. Jadi dari latar belakang awal tadi Bapak mengambil kuliah di ekonomi ya Pak, kemudian S2-nya ambil di manajemen, kemudian akhirnya berkecimpung dengan ilmu yang berkaitan dengan sosial masyarakat seperti itu. Betul. Oke, baik. Kemudian masuk ke topik kita yang akan kita bahas pada hari ini Bapak, terkait dengan strategi memilih jurnal untuk publikasi bereputasi. Mungkin bagi Sobat Pasca masih ada yang awam Pak tentang publikasi ilmiah. Dari sudut pandang peneliti, publikasi ilmiah itu mungkin bisa dikategorikan jadi apa saja Pak? Iya. Dari hasil Litbang ataupun penelitian dan pengembangan, penelitian itu kan kalau hasil penelitian di lapangan, baik termasuk di perpus misalnya atau riset ya, itu kalau kita jadi laporan saja kan istilahnya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu harus kita publikasikan, kita keluarkan melalui berbagai produk ya. Ada juga artikel di jurnal ilmiah, bisa juga bentuk proceeding tadi ya, bisa juga bunga rampai, buku. Kemudian dari hasil riset itu bisa juga dibukukan, jadi sebuah buku itu produk-produk dari yang diawali dari penelitian. Nah, itu jadi tidak hanya artikel ya, tapi yang namanya publikasi itu banyak jenisnya itu. Oke, jadi tujuannya tadi agar bisa memberikan kemanfaatan langsung bagi masyarakat. Betul, gitu ya Pak ya. Termasuk untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau yang kaitannya dengan instansi atau stakeholder, nanti untuk bahan kebijakan lainnya seperti itu. Untuk dasar pengambilan kebijakan. Betul, itu yang penting. Oke, secara lebih spesifik tadi dari beberapa jenis publikasi ilmiah kita akan bahas mengenai jurnal. Gitu. Headline dari episode kali ini adalah jurnal ilmiah bereputasi. Dari jurnal ilmiah terlebih dahulu Bapak, pasti ada berbagai jenis jurnal ilmiah. Dan yang bereputasi itu seperti apa? Memang ini ya, terkait dengan jurnal ini sangat ini ya, di kalangan akademisi, kalangan peneliti juga ini mahasiswa terutama, apalagi pasca, saya kira perlu mengetahui ya reputasi itu seperti apa. Ya paling tidak reputasi itu ya jurnal yang diakui di kancah ini ya, di kancah baik yang indeksasinya maupun dari dari terbitannya maupun dari jenis jurnalnya, itu perlu sekali agar apa yang dihasilkan, yang dipublikasikan itu bisa terbaca. Biasanya ada elemen-elemen masyarakat tertentu itu yang bahwa jurnal ini bagus,
jurnal ini tidak bagus. Tapi seperti kalau saya sendiri bagus atau tidak bagus, yang penting hasil itu dipublikasikan, kita berniat menyebarkan ilmu, saya kira bagus ya. Cuma nanti tinggal kemanfaatannya, tujuan kita mau kemana itu saja. Iya. Ada yang misalnya dosen, tujuannya kan selain menyebarkan ilmu, mungkin juga untuk apa ya, peningkatan karir. Begitu juga peneliti. Itulah yang penting disiasati agar dua-duanya itu bisa tercapai. Itu Mbak Suci. Dari sudut pandang peneliti Bapak, adakah kategori-kategori atau standar di mana jurnal tersebut bisa dikatakan bereputasi? Untuk kategori reputasi ini setahu saya itu bermacam-macam ya. Kalau di kalangan akademisi atau dosen atau guru itu yang saya itu tuh ada acuan di Kementerian Kemendikbudristek ya. Kalau di peneliti khususnya peneliti juga ada kategori tersendiri. Jadi tidak hanya Kemendikbudristek yang punya, di BRIN itu yang sekarang BRIN itu ada. Di sana ada kategori 4, paling nggak 4 ya. Yang pertama jurnal global bereputasi tinggi. Kemudian yang kedua jurnal global bereputasi menengah. Yang ketiga jurnal global bereputasi, dan juga jurnal terindeks lainnya. Jadi itu yang ada 4 kategori untuk di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu sampai kemarin itu yang masih ada itu sampai sekarang ya. Acuan itu ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian untuk kita mulai dari step paling awal Pak, untuk mempersiapkan sebuah jurnal yang akan disubmit ke sebuah manuskrip yang akan disubmit ke jurnal bereputasi, apa yang perlu dipersiapkan Pak? Kira-kira? Yang perlu dipersiapkan ya yang jelas ini ya. Sebenarnya semua manuskrip menurut saya itu bisa disubmit di jurnal. Tinggal jurnalnya itu mau menerima apa tidak, kan itu masalahnya. Jadi itu semuanya bisa itu loh. Dari kesehatan punya, dari sosial bisa, dari pendidikan bisa, dari apa saja bisa. Yang penting kan tinggal tujuan itu jurnal apa gitu loh. Sehingga tulisan-tulisan itu kita perlu tahu jurnal apa yang kita tuju. Kalau kita sudah tahu, kemudian kita sesuaikan dengan gaya selingkung di situ. Gaya selingkung itu apa sih, aturan-aturan yang ada di jurnal tersebut ya. Jadi misalnya penulisannya, kemudian citasinya ada berapa, kemudian karakternya ada berapa, di abstrak ada berapa. Saya kira itu yang perlu dipersiapkan itulah. Kalau terkait dengan abstrak ataupun penulisan seperti apa kan nanti ada, itu biasanya ada klinik tersendiri itu loh. Tapi untuk itu yang perlu ditelusuri itu. Itu. Jadi perlu dipahami karakter dari masing-masing jurnal. Iya betul, itu memang harus itu loh. Wajib. Jadi jurnal yang bagus itu ya yang yang bisa dimuat sesuai kemauan jurnal itu. Kalau kita artikelnya bagus, ternyata yang dituju itu tidak menerima, ya saya kira belum memenuhi standar sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan jurnal tersebut gitu. Artinya kita perlu mencari tahu sumber atau artikel-artikel apa saja yang diterbitkan di jurnal tersebut, begitu ya Pak? Topik-topiknya yang terkait. Iya, sebaiknya ini ya, kan ada jurnal yang sifatnya umum misalnya ya, multidisiplin. Ada juga yang jurnal spesifik kajian ilmu tertentu, itu juga perlu dicari tahu ya. Kalau pengalaman saya ya dengan memilih itu, malah saya punya artikel apa sih gitu loh. Artikel saya apa sih ya. Kemudian saya set jurnalnya apa yang sesuai dengan itu. Nanti kan kelihatan. Baru saya telusuri jurnal ininya apa gitu. Artinya kita sudah punya tema besar dulu, yang kira-kira nanti kan tinggal menyesuaikan gitu. Terkait tadi ada jurnal multidisiplin dan juga jurnal yang sudah spesifik terhadap keilmuan tertentu. Ketika kita memilih jurnal multidisiplin seperti itu misalnya Bapak, apakah
Kalau skupnya tentunya di sini skupnya lebih luas ya Pak. Betul, kalau betul. disiplin. Apakah itu bisa menambah peluang diterimanya manuskrip kita Pak? Iya, karena multidisiplin, karena kan artikelnya berarti butuh macam-macam Iya. ilmu, itu justru peluangnya lebih besar. Ada juga kadang misalnya saya ikut dengan orang pendidikan misalnya ya, saya bisa masuk di sana karena di situ ada education ada di situ ya, pendidikan ada, kemudian sosial secara umum ada. Jadi ada karena biasanya ada di kelompok-kelompokan di situ. Misalnya jurnal ini yang tema education nanti artikelnya ini. Sosial science misalnya artikelnya ini, geografi misalnya artikelnya ini. Itu biasanya ada di situ. Jadi lebih luas cakupannya, kita punya artikel apa saja bisa mencoba di situ, mencoba. Berarti ini bukan kesempatan juga ya Pak ya untuk jurnal multidisiplin ini. Iya, kesempatan, apalagi misalnya di pasca ya. Di obat pasca kan banyak ini, artinya nggak cuma ilmu tertentu, beragam toh, itu juga bisa. Itu ke situ juga bisa lah, artinya mungkin dari ilmu ini masuk ke jurnal ini masih bisa karena beragam cakupannya. Baik. Kemudian kalau terkait ada kategori dalam jurnal itu yang disebut sebagai special issue gitu Bapak. Kalau untuk kategori special issue di sini apakah juga merupakan memberikan peluangnya lebih besar bagi kita ketika kita submit manuskrip untuk sebuah special issue? Iya. Yang saya tahu ada yang reguler ya, terbitan itu, ada yang special issue. Biasanya ada jurnal yang ini ya. Kalau kita search di jurnal ya di websitenya kan ada kanal, buka aja di isu terkini itu apa. Kan ada isu ini terbit kapan, 1 tahun terbit berapa kali misalnya. Ada yang 1 tahun 4 kali, ada yang 2 kali semesteran. Kemudian ada yang spesial itu biasanya jurnal tersebut itu menerima atau punya program menerbitkan isu-isu tertentu misalnya ya. Kadang ada juga ada tema selain yang reguler itu, dia punya program menerbitkan semacam event juga bisa. Di situ nanti ada isu misalnya di saya ya misalnya moderasi beragama ya, khusus artikel yang terkait dengan moderasi beragama itu yang nanti ya di isu tersebut. Tapi kalau yang di reguler, yang penting sesuai dengan tema sosial atau education apa saja itu biasanya masuk gitu loh. Kalau di isu itu spesifik untuk isu tertentu. Misalnya yang lagi in lah, misalnya lagi in saat ini misalnya, itu nanti bisa diterbitkan di situ. Kemarin terkait misalnya ada COVID misalnya. COVID dikaitkan dengan perilaku masyarakat misalnya. COVID semua nanti di situ, itu di isu. Yang saya tahu seperti itu ya. Kalau saya lihat itu. Tapi kan yang itu ya terkait dengan itu. Yang penting di-submit, bisa dibaca masyarakat. Dan itu pengalaman saya, makin banyak kita jurnal kita itu di-publish, diterbitkan, itu makin banyak respon orang. Yang kadang ada konsultasi, ada yang tanya, ada yang, Pak, saya punya jurnal ini, coba dong misalnya seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Karena saya cek dulu toh, ini kalau sesuai dengan kriteria saya ya nggak masalah. Ada juga seperti itu. Itu Mbak Suci. Baik, tadi terkait dengan open access berarti berdasarkan pengalaman Bapak memilih jurnal yang open access dan tidak open access, apakah mempengaruhi proses cepat atau tidaknya kita mendapatkan respon dari jurnal Pak? Ya, ada yang ini ya. Open access menurut saya wajib ya, artinya karena kita penyebaran ilmu ya. Kalau nggak masyarakat suruh bayar, ya repot nanti. Ibaratnya mau masuk sini bayar dulu. Bagaimana kita akan artikel kita akan dibaca oleh orang lain gitu loh. Dan biasanya open access pun bisa juga lama, bisa juga cepat. Nggak menjamin itu open access itu berbayar kemudian cepat itu kadang momennya itu pas enggak. Kalau pas bisa cepat, jurnalnya bagus, open access ya bisa juga, tapi enggak jaminan juga itu loh. Berbayar dan cepat gitu loh. Kadangnya ada tempo lah, tapi
Yang penting itu nanti bisa revisi, kemudian ini meskipun berbayar tapi bisa terbitnya itu saya kira lebih ini, artinya istilahnya pasti terbit, ada yang revisi tapi terbit itu malah lebih bagus itu. Jadi terkait dengan open access dan juga artikel processing charge tadi menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Iya, tapi yang paling ideal ya, yo kita ngirim free, tidak bayar apa-apa, terbit itu yang bagus. Itu bagus. Ya tentu juga ini disenangi oleh mahasiswa Pak. Bagi kami yang memiliki budget terbatas untuk penelitian tentunya kita mencari sumber yang seperti itu. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali obrolan kita pada episode kali ini. Mungkin ada recap atau penutup dari Bapak, pesan bagi Sobat Pasca sekalian. Iya, untuk Sobat Pasca, jangan bosan-bosan untuk mencoba. Apa yang ada draft artikel sebenarnya semuanya punya ya. Cuma rata-rata masih di kepala, tuangkan di tulisan. Setelah itu baru kita mencoba submit. Dan itu agar kita bisa tepat waktu studinya, mulai dari sejak awal. Jangan mendekati injury time. Saya kira itu Mbak. Terima kasih sekali Pak Residin atas waktu dan juga kesempatan sharing ilmu yang telah diberikan kepada kami Sobat Pasca sekalian. Dan untuk Sobat Pasca, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekian obrolan inspiratif Grad Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk segera menentukan jurnal tujuan untuk publikasi ilmiah bereputasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's Grad Talk and don't get lost.